Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya toysfoto.id aka Steven Asa. Dan hari ini saya mau sharing sama kalian sebuah figur yang baru aja rilis di Indonesia dari produknya Fury Toys skala 1/12. Ini adalah Samurai Turtles Assassin Spring Wave 1. Jadi kalau teman-teman melihat sekilas, ini mungkin mirip-mirip dengan Ninja Turtle ya. Ada warna biru, leadernya di Ninja Turtle Leonardo kalau saya nggak salah. Tapi sebetulnya ini versinya berbeda dari film TMNT. Nah, kesempatan kali ini saya mau sharing sama kalian figur ini secara lebih detail lagi, baik itu part-part yang diberikan saat pembelian atau PO kemarin, dan juga artikulasi dari figur ini sendiri. Figur ini tingginya hanya sekitar 11 cm sampai 11,5 cm aja. Jadi jauh berbeda dengan versi yang dari NECA. Ini lebih kecil atau setara ya dengan Warhammer-nya Joy Toy teman-teman. Tapi meskipun dia kelihatan lebih kecil, lebih pendek, namun dari build quality-nya figur ini keren sekali dengan detail-detail yang luar biasa bagus menurut saya. Tidak lupa juga dengan artikulasinya. Ya, jadi ada beberapa yang ingin saya sharing sama teman-teman tentang figur ini. Dalam box pembelian disertakan beberapa part. Ya, kita cek dulu part-partnya teman-teman ya. Yang pertama, kita dapat headsclap tambahan. Ini bawaan dari boxnya ini. Kemudian dapat bonus tambahan tanpa helm samurai. Jadi seperti ini dengan bandana atau dengan topeng warna biru, ciri khas dari leader kura-kura ninja ya. Cuman ini versi yang beda, warna biru, dan ini kain. Kalau yang depan ini plastik teman-teman. Iya, ini plastik, tapi bagian belakangnya adalah kain. Kemudian ada beberapa part yang lain, tangan terbuka seperti ini. Detail tangannya juga sangat-sangat bagus dengan guratan-guratan yang menambah kesan realistik, dan kukunya juga berbeda warnanya dari part tangan ini, sehingga kelihatan ada detail yang lebih menarik kalau kita ambil secara close up. Part tangan hanya ada dua, untuk kiri dan kanan. Lalu kita ke senjata. Senjata yang diberikan kepada kita ada 4 pasang. Yang pertama ada sepasang kunai yang bisa ditancapkan pada tangan figur ini. Kemudian kita juga dikasih senjata seperti ini 2 biji. Saya nggak tahu namanya ini apa. Kalau kalian tahu boleh bantu saya menulis di kolom komentar ini senjata namanya apa. Dan juga kita ada dua bilah pedang ya, cukup tebal ini pedangnya, di sarungnya ini cukup tebal, dan belakangnya ada pengunci atau ada cantolan seperti ini teman-teman, yang akan kita pasang di bagian punggung dari figur satu ini. Kalau pedangnya bisa kita buka dengan detail yang bagus sekali. Kalian bisa lihat ini seperti ada ikatan tali begitu, tapi ini bahannya adalah plastik semua. Dan warna dari pedang itu sendiri silver, mengkilat, seolah-olah benar-benar kayak diecast gitu, padahal ini hanya plastik, tapi didesain dan didetailing sedemikian rupa sehingga pedang ini worth it banget, cocok untuk menambah detail dari figur
samurai turtles ini. Kita dapat 2, kita bisa pasang nanti di belakang. Kemudian yang terakhir kita juga dapat 2 senjata berbentuk rantai. Di depan atau di ujung dari senjata ini ada semacam logam pemberat sebagai senjata yang bisa dilemparkan dan ngenain musuh gitu ya. Ini ada logam pemberatnya gitu. Tetapi bahannya adalah plastik. Kalau rantainya bahannya memang besi. Cuman bagian mainan di sini ini adalah plastik. Rantai warna emas, kuning emas dan agak sedikit gelap-gelap gitu ya. Agak berkarat-berkarat gitu kelihatannya. Jadi teman-teman, ini adalah part-part yang diberikan kepada kita saat kita membeli figur samurai turtle ini. Total semua ada 4 senjata, 2 tangan, dan 1 kepala atau head sculpt. Nah, sekarang kita lihat dulu di bagian selanjutnya, yaitu di figurnya teman-teman. Figur ini kita lihat pada bagian depan, kalian bisa lihat teman-teman ya. Helmnya ini adalah helm yang memberikan ciri khas samurai. Lalu dengan ujungnya ini berbentuk huruf U dan tajam, tapi ini adalah plastik ya, plastik semi karet gitu. Jadi kamu atau kalian tidak usah khawatir akan patah karena dia lentur sekali, dan diberikan warna silver supaya terkesan seperti diecast gitu ya, atau seperti besi yang keras gitu. Padahal ini hanyalah plastik. Lalu kita punya yang ada di lehernya ini kain ini kain asli, bukan karet atau bukan semi karet, bukan plastik, tapi ini adalah kain asli. Teman-teman bisa cek juga bagaimana detail dari figur ini ya, baik itu di tangan sebelah kiri maupun sebelah kanan yang ada bintik-bintik seperti ini teman-teman. Di bagian dada ada juga pengikat yang mengelilingi dari body figur ini, dan ini adalah permanen ya, nggak bisa dicopot. Ini permanen, nggak bisa dicopot. Lalu di bagian pinggangnya ada ikat pinggang karet juga, atau menyatu dengan figur, namun diberikan detail tambahan di depan. Ini adalah kain teman-teman ya. Ini hati-hati, kalau kalian terlalu tarik kencang dikhawatirkan bisa lepas, karena menurut saya ini mungkin hanya dilem saja. Lalu pada bagian kaki ya ada juga pelindung kaki kiri dan kanan, dan kalau ditekuk dia enggak mengikuti bagian bawah, dia tetap stay di posisinya. Ini enak sekali untuk pose-pose. Oke teman-teman, sekarang kita lihat posenya ya. Jadi kalau bagian kepala, dia posenya atau artikulasinya, maksudnya bukan pose ya, artikulasinya bisa ke kiri setengah seperti ini, ke kanan nggak terlalu banyak ya, lalu ke depan seperti ini, ke belakang seperti ini. Ke belakang tidak bisa terlalu tinggi karena otomatis terbentur sama ini ya, sama helmnya itu. Kalau ke depan masih bisa agak sedikit lebih banyak dibandingkan kalau kita ke atas. Jadi salah satu cara untuk supaya dia bisa dongak ke atas adalah bodinya ditekuk seperti ini, dihadapkan ke belakang dan kepalanya akan menghadap ke atas. Lalu pada bagian tangan tentu sama, kiri dan kanan bisa diangkat sejauh ini teman-teman. Dan pada bagian sikunya ini ditekuk sejauh ini saja ya. Jadi enggak sampai menyentuh di bagian sini, dia hanya maksimal seperti ini. Ke depan seperti ini, kita bisa diputar ya. Pada bagian engselnya ini bisa diputar dan ditaruh di depan seperti ini teman-teman ya,
seperti lagi covering ya. Kalau tinju dia menutup mukanya gini, itu bisa banget, keren ya. Terus bagian tangan, bagian pergelangan tangan tidak bisa dilipat seperti figur-figur yang lain, karena nggak ada joinnya, dia hanya mengandalkan seperti ini aja, paling-paling sedikit sekali. Cuman kalau untuk muter seperti biasa, dia bisa berputar dengan baik dan normal. Demikian juga dengan tangan kirinya, sama teman-teman ya. Tangan kirinya sama. Bagian perut ini ada joinnya, sehingga bisa ditekuk tapi nggak banyak juga. Tapi kalau diputar dia juga bisa, jadi membantu sekali untuk pose-pose yang agak sedikit miring-miring seperti ini. Dibandingkan kalau misalkan bodinya antara perut ini dengan pinggang ini menyatu, itu sangat sulit untuk dipose dengan posisi yang miring seperti ini ya, yang membutuhkan posisi yang tidak biasanya, itu sangat-sangat menyulitkan. Tapi dengan adanya artikulasi di sini, itu sangat-sangat membantu untuk bikin pose-pose yang lain. Jadi bisa berputar ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang juga bisa, tapi nggak terlalu banyak. Oke. Dan kita sampai di pahanya. Paha bisa ke depan sejauh ini, ke belakang cukup jauh ya, dan itu berlaku juga untuk kaki kirinya. Kemudian di di dengkulnya ini, di lututnya, dia bisa lipat seperti ini, dan seperti ini bisa berlaku juga untuk kaki sebelah kiri, nggak ada yang berbeda. Bagian kaki tidak bisa terlalu maju ke depan, nggak bisa ke belakang juga, tapi bisa ke samping seperti ini. Ini biasanya untuk pose-pose yang membutuhkan artikulasi kaki yang agak sedikit ekstrim, sangat menguntungkan teman-teman. Seperti ini kan, kalau misalkan hanya begini kan kurang cocok ya, jadi harus seperti ini. Ini bisa ya, tendangannya dengan menyudut seperti ini kaki sangat-sangat bisa, tapi nggak bisa ke depan atau ke belakang, dia hanya main ke samping. Itu pun berlaku pada bagian kaki kiri ataupun kaki kanan, jadi sama teman-teman. Nah, yang saya ingin sharing sama kalian adalah salah satunya juga di bagian ininya, kain ini teman-teman ya. Kain ini bisa kita fungsikan menjadi dua mode. Ini mode pertama, kainnya jatuh seperti ini posisinya teman-teman. Tapi kalau kita lepas kepalanya dan kita balik kainnya seperti ini, maka kainnya akan terangkat dan seperti terkena angin gitu. Nah, ini salah satu yang unik ya, menarik sih. Bisa kita angkat dan seperti terkena angin gitu. Bisa juga kita tidurkan, kita angkat. Cuman biasanya lebih enak kalau kita mainkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau dia misalkan menekuk seperti ini, kita buat aja nekuk seperti ini. Tapi kalau kita mau dia agak sedikit seperti terkena angin, kita tinggal balik saja. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini terbuat dari kain, dan juga untuk bagian kepalanya joinnya seperti ini teman-teman ya. Bagian dalamnya seperti ini juga. Kalau kita ganti kepalanya dengan kepala cadangan atau head sculpt cadangannya, maka kesan samurainya langsung hilang teman-teman ya, langsung nggak seperti
turtles atau samurai ya, samurai turtles ya. Jadi seperti ninja-ninja, kura-kura ninja pada umumnya. Nah, ini juga asik buat di pose-pose dalam konsep diorama-diorama modern. Kalau yang menggunakan helm samurai ini cocok untuk konsep-konsep foto yang berhubungan dengan mitik ya, diorama-diorama mitik begitu, bangunan-bangunan tua, itu cocok sekali. Tapi kalau ke bangunan-bangunan yang agak-agak modern, saya pikir kurang cocok. Lebih cocok kalau teman-teman menggunakan HS-nya yang seperti ini, kalau untuk bangunan-bangunan yang modern. Nah, tangannya, tangan bawaan selain part tangan tambahan ini, tangannya dia ini mengepal dan juga ada lubangnya di sini, teman-teman. Nah, lubangnya ini bisa kita kasih senjata. Ya, jadi dia menyatu, tidak bisa dibuka, tapi dia sudah benar-benar menyatu seperti tangannya. Dan kita bisa tambahkan juga dua senjata, kiri dan kanan, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan rantainya, otomatis kita harus ganti part tangannya menggunakan tangan yang lain. Kita masukkan dulu. Agak sedikit keras, lalu kita taruh di sini. Nah, seperti ini kira-kira, teman-teman ya. Kita bisa gunakan seperti ini, atau juga kalau teman-teman nggak mau ganti part tangan, tetap menggunakan part tangan yang seperti pegang pedang atau pegang kunainya, lalu senjata tambahannya kita masukkan di sini. Seperti ini, teman-teman. Ya, jadinya seperti menggenggam senjata. Boleh juga, tergantung kreativitas kalian masing-masing. Nah, jadi ini aja dulu sharing saya buat kalian. Sebuah figur yang baru aja rilis di Indonesia, merek dari Fury Toys, skala 1/12, tapi jangan berharap 1/12-nya sama dengan SAF atau NECA atau McFarlane, karena ini 1/12-nya hanya 11 sampai 11,5 cm. Figur ini figur Samurai Turtle Wave 1 Assassin Spring. Ya, jadi harga PO sekitar 900-an. Kalau harga ready saya nggak tahu sekarang udah berapa. Kalian bisa cek aja di marketplace kesayangan kalian berapa kira-kira harga ready-nya. Dan untuk hasil foto akan saya sharing di Instagram saya toysphoto.id. Nah, teman-teman jangan lupa follow dan subscribe YouTube ini agar apa yang saya sampaikan bisa menambah manfaat buat teman-teman semua. So, thank you teman-teman and see you. Oh iya, pakaikan pedangnya dulu. Masuk belakang sini. Tempel sini, ada lubangnya, tempel sini. Pakaikan senjatanya ini. Tangan kanan, tangan kiri. Oke. Sudah ganteng belum? Sudah ganteng. Oke, sekarang kita cari lawan. Let's go.